Halo kawan 102, jumpa lagi di Arus Pods KPPN Pangkalan Bun. Kali ini bersama saya Ilhamuddin Yusuf Rahmanto akan menyampaikan berita menarik tentang kisah sukses pengelolaan dana desa. Dana desa kini bukan merupakan sekedar angka yang ada di laporan keuangan. Di tangan pemerintah desa yang amanah dan masyarakat yang aktif, dana desa mampu menjelma menjadi kekuatan besar yang mengubah wajah pedesaan di seluruh Indonesia. Seperti yang terjadi di Desa Sabuai, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, yang pada tahun 2024 telah berhasil mendapatkan penghargaan desa terbaik tingkat nasional regional 3. Oleh karena itu, mari kita simak bersama berita lengkapnya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sudah ada di Desa Sabuai, salah satu desa di Kabupaten Kota Waringin Barat. Salah satu desa yang berprestasi bahkan di tingkat nasional. Bersama saya telah hadir Bapak Kepala Desa, Bapak Tohari, yang ternyata menjadi tokoh yang mengawal dan menginisiasi berbagai kemajuan keberhasilan Desa Sabuai di tingkat nasional. Baik, Pak Tohari, mohon izin saya ingin bertanya, Bapak menjadi Kepala Desa itu sejak tahun berapa, Pak? Alhamdulillah kami menjadi kepala desa sejak tahun 2019 sampai saat ini dan insya Allah sampai 2027 Pak. 2 kali periode berarti Pak ya? Baru periode pertama Pak. Insya Allah, siap. Kemudian Pak Tohari mohon izin tantangan yang Bapak rasakan sebagai kepala desa dalam hal pembangunan desa itu apa aja Pak? Tantangan utama di dalam pembangunan desa itu otomatis adalah begitu banyaknya aspirasi dari masyarakat dengan keterbatasan kemampuan, terutama kemampuan keuangan desa itu membuat kita harus benar-benar memosisikan yang mana prioritas dan benar-benar harus didahulukan. Nah, saat penentuan keputusan tersebut, maka kita perlu melibatkan BPD desa dan juga tokoh masyarakat sebagai kita semua pengambil keputusan utama. Menurut Bapak, tantangan tadi yang Bapak sebutkan, yang paling prioritas perlu untuk Bapak kemudian selesaikan bersama-sama BPD dan tokoh masyarakat itu yang mana Pak? Ketika itu berkaitan dengan peningkatan perekonomian masyarakat dan juga berkaitan dengan pembangunan infrastruktur terutamanya ke jalan produksi pertanian dan juga perkebunan dan juga UMKM seperti di pengembangan tambak itu menjadi sangat utama karena ketika perekonomian masyarakat meningkat otomatis kesejahteraan masyarakat pun dapat meningkat. Oh, biasa sekali Pak. Jadi Bapak buat prioritas, kemudian bersama-sama tadi ya, musyawarah desa menghasilkan beberapa solusi yang kemudian disampaikan kepada masyarakat desa dan juga tentu saja terlibat dengan pemerintah daerah Pak ya, Kabupaten Kota Waringin Barat. Nah, sejauh mana peran pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat dalam hal pembangunan dan juga mendorong akselerasi ekonomi di Desa Sabuai, Pak? Peran pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat sangat luar biasa, terutama kami sampaikan di dalam tahap perencanaan desa, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat sudah terlibat melalui Kecamatan Kumai dan juga Dinas PMD yang membidangi sebagai pembina desa. Nah, yang mana perencanaan itu pun selaras dengan visi misi desa dan juga visi misi kepala daerah. Dan kemudian yang mana visi misi kepala daerah tersebut termasuk peningkatan infrastruktur atau akses ke desa yang mana untuk penunjang pariwisata di desa. Alhamdulillah sekarang sebagai contoh di Desa Sabuai untuk akses ke kabupaten bisa ditempuh dalam waktu 1 jam, kalau mungkin 3 tahun atau 4 tahun yang sebelumnya itu bisa 2 jam sampai 3 jam. Terasa sekali Pak ya untuk yang akses terutama jalan raya ya Pak ya. Itu sudah sangat mulus sekarang. Nah, Pak Tohari, kemudian saya melihat faktor pendukung pembangunan di Desa Sabuai adalah sumber dana yang mencukupi yang berasal dari baik itu alokasi dana desa dan juga dana desa itu sendiri. Nah, sejauh ini bagaimana pemanfaatan dana desa maupun alokasi dana desa yang khususnya di Desa Sabuai, Pak? Termasuk untuk pemanfaatan dari sektor pemanfaatan dana transfer yang kami terima Pak, utamanya kalau dana desa ini tentu menjadi fokus untuk di masyarakat
seperti program pemberdayaan, peningkatan infrastruktur di sektor ekonomi, dan juga di bidang kesehatan. Nah, untuk alokasi dana desa dan juga dana transfer yang lain itu kita gunakan untuk pelaksanaan operasional pemerintahan desa dan juga mendukung di kegiatan kemasyarakatan dan lembaga, yang mana secara kemampuan ketika kita mengkalkulasi dana transfer yang kami terima tentu belum cukup untuk bisa membangun desa. Betul, Tapi alhamdulillah kita diberikan relasi dan ada NGO pihak ketiga yang mau bekerja sama dengan desa sehingga sama-sama memberikan kontribusi, terutama pelaku-pelaku usaha, baik pelaku usaha kecil yang memang mereka memiliki keinginan dan kemauan bersama-sama membangun desa. Dengan gotong royong itulah pembangunan desa ini terasa lebih ringan. Jadi dana desa itu kalau boleh dikatakan Pak, itu dan dana alokasi dana desa itu menjadi stimulus Pak ya. Okay. Stimulus sehingga Desa Sabuai ini makin dikenal sehingga berbagai pihak tadi, NGO maupun sektor private itu masuk turut membangun Desa Sabuai ini. Luar biasa sekali Pak. Pak, satu pertanyaan bonus boleh Pak? Siap. Kalau konkretnya Pak untuk dana desa tadi sudah digunakan dengan sangat bagus. Tapi kemudian bentuk outputnya apa? Produk-produk unggulan yang impact dari penggunaan dana desa plus dana-dana lain tadi. Apa aja Pak bisa disebutkan? Salah satu contoh yang bisa kita sampaikan seperti untuk peningkatan produk unggulan UMKM, terutama gula nipah yang ada di Desa Sabuai, yang mana melalui penganggaran dana desa kita anggarkan untuk penimbunan jalan, terus pelaksanaan pelatihan, yang mana untuk peningkatan kapasitas pelaku UMKM tersebut. Dan sampai saat ini alhamdulillah produk gula nipah tersebut tetap eksis. Oh, alhamdulillah. Okay. Itu menambah pendapatan asli desa Pak ya? Saat ini melalui BUMDes. Jadi yang mana untuk pemasaran seperti display yang ada di kantor desa itu BUMDes yang menyediakan. Jadi pelaku usaha itu melalui BUMDes penjualan, maka otomatis ketika BUMDes dia mendapatkan manfaat daripada penjualan tersebut, maka ada masyarakat atau pelaku BUMDes itu yang dilibatkan dan mendapatkan penghasilan dari situ. Baik, terima kasih Pak Tohari waktunya, dan ini suatu contoh ya sangat bagus, teladan ya baik secara personal maupun secara organisasi desa untuk desa-desa lain di lingkup wilayah kerja KPPN Pangkalan Bun. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi susu terasa nikmat, gula nipah warnanya coklat. Penggunaan dana desa yang tepat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.